babul hasi ala tibil kalami. Ini bab menerangkan anjuran untuk mengucapkan kata-kata yang santun. Ya, jadi kita dianjurkan kalau ngomong yang santun, bicara yang santun, sehingga ya kesannya omongan itu enak didengar, ya tidak menyakitkan dan lain sebagainya. Nah, itu namanya tibil kalam, ya bicara yang baik, bicara yang santun. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahfid janahaka lil mu'minin. Surah Al-Hajar ayat 88. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahfid janahaka, rendahkan diri kamu lil mu'minina, kepada orang-orang yang beriman. Ya, jadi janahaka sayap artinya. Jadi artinya diri kita. Jadi kita di hadapan orang-orang yang beriman disuruh merendah. Jangan angkuh, jangan sombong, tapi wahfid, rendahkan diri kamu. Ya, rendah hati maksudnya. Ya, jadi jangan sombong. Kan kadang-kadang ada orang tuh bicara tinggi mulu. Ya, kayaknya orang lain semuanya dianggap ya rendah di bawah dia. Dia ya mengaku yang paling tinggi, yang paling hebat, yang paling bisa segalanya. Nah, Allah nggak suka tuh yang begitu. Ya, jadi kita disuruh wahfid janahaka lil mu'minin. Ya, jadi kita disuruh rendah hati. Ya, jadi dalam bersikap kepada orang-orang yang beriman disuruh ya rendah hati. Artinya jangan takabur, jangan sombong, jangan angkuh. Ini terdapat dalam surah Al-Hijr ayat 88. Wa rawaina fi sahihail Bukhari wa Muslim. Dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala. Riwayat ini dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Hindarkanlah panasnya api neraka walaupun hanya sebutir korma. Jadi bersodakoh itu nilainya, manfaatnya begitu besar. Jadi jangan kita anggap sepele. Walaupun kita nih hanya memberikan 1 butir korma. Karena kita pengen berikan 1 kilo nggak punya. Apalagi lebih dari 1 kilo. Yang ada cuma 1 butir korma. Ada teman kita, ya kita bagi tuh 1 butir korma dimakan. Ada teman kita lagi, kita bagi lagi 1 butir korma dimakan. Seperti di Mekah Madinah kan begitu. Kalau kita lagi jalan menuju Masjidil Haram, kita jalan ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Kadang-kadang ada aja di halaman masjid orang yang baik, baginya kagak banyak, 1 butir doang. 1 butir dikasih, 1 butir dikasih. Itu jangan disepelekan Bapak, Saudara. Walaupun hanya 1 butir korma yang diberikan, insya Allah itu bisa ya menjaga dirinya dari panasnya api neraka. Nah, itu yang kata Nabi, ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Hindarkanlah diri kamu ya dari panasnya api neraka walaupun hanya sebutir korma. Kalau di kita ya mungkin walaupun itu 1 potong roti atau ya 1 potong kue yang kita berikan kepada ya saudara kita, itu dimakan, kan sedikit kecil, tapi itu insya Allah ya bisa melindungi dirinya dari sengatan panasnya api neraka. Pamalam yajib, kalau memang dia tidak mendapatkan sebutir korma aja, enggak dia punya
ya sepotong roti saja, sepotong kue saja dikagak punya untuk memberikan kepada orang lain. Nah kata Nabi, wabi kalimatin thayyibatin, minimal ucapan yang santun. Nah jadi ucapan yang santun itu ya merupakan salah satu bentuk kebaikan. Jadi nilainya sama dengan sedekah. Bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan tuh, qaulun ma'rufun khairun min shadaqati yatba'uha adza. Qaulun ma'rufun, ucapan-ucapan yang santun ternyata khairun, nilainya lebih bagus, min shadaqatin, dari sedekah, yatba'uha adza, yang diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Ada orang ngasih sedekah, ngasih hadiah, ngasih sesuatu kepada orang lain, tapi ucapannya nggak enak. Ngasih sih ngasih, cuma ucapannya kagak enak. Ya, itu tuh lebih bagus kita mengucapkan kata-kata yang santun, ya, kebanding itu. Ya, ini udah nggak ngasih, ngomongnya kagak enak lagi, ya lebih-lebih lagi. Ya, kita ngasih aja, memberikan kepada orang lain, tapi dengan kata-kata mengumpat, menyakiti, nggak bagus. Lebih bagus kata-kata santun yang kita ucapkan kepada mereka. Nah sekarang ada lagi orang ngasih kagak, ya ngumpat lagi, mencela lagi, menghina lagi, menghardik lagi kepada orang tersebut, memberi pun tidak. Nah ini lebih bahaya lagi. Ya, jadi Rasulullah yang ngajarinya jangan begitu. Ya, lindungi diri kamu dari panasnya api neraka, walaupun hanya sebutir korma. Kalau enggak dapat, ya maka minimal dengan kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang santun. Warawaina fi sahihaihima, dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, riwayatnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatun, tiap-tiap persendian yang ada dalam tubuh manusia itu bernilai sedekah. Jadi persendian kita semuanya punya nilai sedekah. Artinya bisa dimanfaatkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Apa aja persendian manusia yang begitu banyak, ya itu punya nilai-nilai bersedekah. Kata Nabi, kullayaumin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu bainal isnaini shadaqatun. Tiap hari saat matahari muncul, tiap hari saat matahari terbit, kamu ya ta'dilu bainal isnaini, membuat seorang itu benar-benar adil di antara dua orang, itu sedekah. Ya, ada dua orang kita bisa damaikan, itu sedekah. Ya, itu pagi-pagi ada orang udah ribut, kita damain, itu mendamaikan kita kepada dua orang tadi sehingga sekarang dia akur lagi, ya itu nilainya sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi, kamu membantu seseorang pada kendaraannya, fatahmiluhu alaiha, maka kamu yang membawanya, alaiha di atas kendaraan tadi, ya, au tarfa'alahu alaiha mata, atau kamu angkat barang-barangnya di atas kendaraan yang mau ditaikin tadi, shadaqatun, nilainya itu sedekah. Ada orang pengen ya naik kendaraan, kita bantu tuh, ya kita bantu, ya itu udah sedekah. Ada barang-barang yang memang dia perlu bawa ke dalam kendaraan, itu kita bantuin naikin lagi barang-barangnya, sedekah juga. Tuh, pokoknya semuanya punya nilai sedekah. Ada orang lain mau nyebrang rasanya khawatir, takut banget dah mau nyebrang karena mungkin lalu lintas begitu ramai. Kita lihat, kita bantu. Ayo bapak atau ibu,
silakan. Ya. Nah, itu juga punya nilai sedekah. Ya. Jadi banyak sekali. Pokoknya semua persendian tubuh kita itu ya punya nilai untuk bersedekah. Artinya nilai kebaikan-kebaikan bisa kita lakukan. Ya, jadi di pagi-pagi ada orang mau naik kendaraan, kendaraannya ternyata ya rusak, ya kita bantuin sehingga bisa kembali lagi, ya baik, itu sedekah. Ya, ada orang lagi mau naik kendaraan bawa barang berat, bener, kita bantuin untuk naikin ke kendaraannya, sedekah juga. Nah ini yang kata Nabi, autar fa'ulahu alaiha mata'ahu sedekah. Jadi engkau angkat ya barang-barang yang dibawa orang tersebut ke kendaraannya, itu pun nilainya sedekah. Karena beliau Rasulullah bersabda, wal kalimatut thayyibatu shadaqatun. Kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang santun itu pun sedekah. Kalau kalimat thayyibah misalnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, itu kalimat-kalimat thayyibah namanya. Kalimat-kalimat yang baik yang dianjurkan ya untuk kita baca, itu nilainya sedekah. Kita baca subhanallah, sedekah. Kita baca alhamdulillah, sedekah nilainya. Kita baca la ilaha illallah, sedekah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqatun. Dan setiap langkah di mana kamu berjalan dengan langkah tersebut menuju sholat, shadaqatun, nilainya sedekah. Langkah kita dari rumah menuju masjid, mau sholat, dari rumah ya menuju masjid, mau ngaji, itu langkahnya bernilai sedekah. Ada yang nanya, gimana kalau saya naik motor? Ya sama, berputarnya rodanya dihitung semuanya sedekah. Begitu. Jadi jangan mentang-mentang hadisnya ya langkah kaki, kita mau kemana-mana jangan pakai naik kendaraan, jalan aja, ya capek kalau jauh. Nah begitu. Jadi motor yang kita gunakan, kendaraan yang kita gunakan, itu ada nilainya. Bahkan ada seorang ulama yang bilang setiap tetes bensin yang keluar itu nilainya sedekah semuanya. Ya, tetesan-tetesan bensin yang keluar sedekah. Ada lagi perputaran bannya, ban kan akan berputar tuh, ya itu sedekah nilainya. Nah kalau dia nggak naik kendaraan, kakinya tuh yang jalan, langkah-langkah kakinya punya nilai sedekah, nilai kebaikan. Ya, jadi semakin jauh ya kita melangkah menuju tempat-tempat yang baik, apakah masjid ataukah majlis taklim, itu berarti semakin banyak nilai sedekahnya. Begitu. Kalau yang dekat muter-muter dulu aja ya supaya banyak. Seperti itu. Ya, itu setiap langkah kaki menuju masjid untuk sholat contohnya. Ya, nanti berkembang untuk ngaji contohnya, untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan contohnya. Nah, itu semuanya sedekah. Wa tumitul adza anitoriki sedekatun. Kemudian kau membuang segala gangguan yang ada di jalan, itu pun namanya sedekah. Kalau dulu jalan itu masih banyak paku misalnya, ya kemudian ada hal-hal yang bisa mengganggu misalnya. Nah sekarang kita buang tuh pakunya atau benda-benda yang bisa mengganggu orang berlalu lintas, kita singkirkan, kita buang. Tujuannya supaya nanti tidak mengganggu orang yang berlalu lintas, apakah berkendaraan ataukah jalan kaki, itu nilainya sedekah. Termasuk bangkai tikus, jangan dibuang di tengah jalan. Itu bisa mengganggu. Ya. Sekarang paku sih nggak dibuang. Ya. Tapi bangkai tikus gede banget dibuang di tengah jalan. Nah, itu jangan. Itu termasuk mengganggu. Kalau bisa kita hindarkan, kita buang itu segala sesuatu yang mengganggu di jalan supaya itu nilainya sedekah. Ada di dalam salah satu hadis sahih, ya, seorang masuk ke dalam surga gara-gara apa? Di jalan
itu ada ya ranting atau ya batang pohon yang habis tumbang. Jalan tuh ada pohon yang tumbang sehingga menghalangi jalan. Ranting-ranting pohon itu pada berjatuhan. Disingkirkan tuh satu-satu, ya singkirkan. Entah kenapa ternyata perbuatan itu yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala sehingga orang itu dimasukkan ke dalam surga. Jadi kelihatannya sepele. Ya, tapi karena ini benar-benar dilakukan penuh dengan kasih sayang, rasa kasih sayang, Allah berikan rahmat kepada orang tersebut, masuk surga udah. Dikagak lihat amalan yang lainnya tuh. Ya, tapi dilihat itunya. Sama juga Imam Al-Ghazali kan seorang ya hamba Allah yang begitu soleh, ibadahnya begitu tinggi, ya karangan-karangan kitabnya begitu banyak, tapi dia dikasih rahmat kasih sayang di dalam kubur gara-gara apa? Seekor lalat yang ya mengkonsumsi, meminum air tinta yang sedang ditulis dalam ya dia mengarang kitab. Ada lalat dibiarin aja. Kata Imam Ghazali, mungkin lalat ini ya lagi aus kali, biarin aja diminum. Selesai kenyang diterbang lagi. Itu spontanitas dengan rasa sayangnya. Akhirnya Allah berikan kasih sayang pada saat di dalam kubur, benar-benar dikasih rahmat dan kasih sayang. Itu bukan yang lainnya yang dilihat amal perbuatannya, tapi gara-gara itu. Ya, makanya dalam hadis ada irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ada yang bacanya yarhamkum man sama, ada yang bacanya yarhamukum man fis sama. Tapi yang bagus yarhamukum. Kalau Imam Nawawi dalam kitabnya Nasuhul Ibad bacanya yarhamukum. Ya jumlahnya jumlah du'aiyah namanya. Jadi lebih bagus dijadikan jumlah du'aiyah. Jadi fi'il mudhari'nya tetap rafa. Yarhamukum. Walaupun ada yang baca yarhamkum sebagai jawaban. Ya, jawaban daripada amar. Nah, seperti itu. Jadi kita disuruh sayangi makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi. Nanti makhluk Allah yang ada di langit akan menyayangi kita. Tuh, makhluk Allah yang di langit ya malaikat. Kalau malaikat udah memberikan rahmat dan kasih sayangnya, maka Allah pun ikut ya akan memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada ya hamba-hamba Allah tersebut. Tuh, jadi artinya melakukan kebaikan itu tidak hanya ibadah tok yang bersifat mahdoh, tetapi banyak jalan ya itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ada seorang perempuan ya, padahal ini perempuan yang kagak baik, tapi gara-gara dia menolong seekor anjing yang kehausan, ya akhirnya dia bisa kembali ya itu seger, yang tadinya udah lemes banget dan tinggal kayaknya mati dah kalau nggak ditolong, dikasih air minum, kemudian seger lagi, hidup kembali ya di alam bebas. Ini akhirnya perempuan dikasih taufik hidayah, dimasukkan ke dalam surga sama Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang perempuan dimasukkan ke dalam neraka gara-gara seekor kucing. Karena ya kucingnya ditangkap, dikurung, kagak dikasih makan. Akhirnya berhari-hari lapar, mati nih kucing. Itu perempuan dimasukkan ke dalam neraka. Tuh, jadi artinya apa, Pak? Ya artinya Allah begitu memberikan respon positif kepada manusia hamba-hambanya yang punya sifat sayang, kasih sayang kepada makhluk yang lain. Jangankan kita kasih sayang kepada sesama manusia, kepada makhluk Allah yang lain, walaupun itu binatang ataupun lainnya, itu insya Allah punya nilai yang baik. Ya, jadi Allah akan memberikan rahmatnya. Orang kalau udah dikasih rahmat sama Allah, ya udah enak banget. Karena memang kita butuh rahmat dan kasih sayang Allah. Tuh, jadi kalau ada kita lagi jalan, ternyata kita nemuin ada paku misalnya di tengah jalan, gede juga nih paku, cepat-cepat kita ambil. Bismillah, ya la ilaha illallah, kita buang, kita amanin. Jangan sampai nanti ada orang atau ada kendaraan yang lewat sehingga terganggu dengan sebab paku tersebut. Itu pahalanya gede banget.
Ya, padahal cuma mindahin paku doang di jalan. Jangan malah paku kita sebar. Ya, paku disebar di jalan. Ya, ini jahat dan ini orang. Ya, ini orang yang begini takutnya dapat murka Allah Subhanahu wa taala. Qultu, aku berkata, ya. Jadi kata Imam Nawawi nih, as-sulama bidomisin. Sulama itu sinnya dibaca doma, wa tahfif ilami ditahfifkan as-sulama. Ya, jadi sinnya dibaca doma, lamnya tahfif, bukan sulama, bukan, tapi sulama. Lamnya tidak pakai tasdid, itu namanya tahfif. Ahadu mafasili a'dha'il insani, salah satu persendian yang ada dalam anggota tubuh manusia. Kan manusia semua ada persendiannya. Ya, ini persendian. Makanya kita bisa gunakan subhanallah, 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 subhanallah. Tiap persendian kita bilang subhanallah. Ini punya nilai-nilai sedekah semuanya. Ketika kita sholat duha, itu 2 rakaat di pagi hari, itu udah ya memberikan bahwa seluruh persendian yang ada dalam tubuh manusia udah bersedekah. Kalau kita udah sholat duha berapa rakaat? 2 rakaat. Makanya Bapak, Saudara, jangan ditinggalin tuh sholat duha. Kalau kita sholat duha 2 rakaat, berarti semua persendian tubuh kita udah ikut bersedekah. Ya, sekali lagi, ya, kalau kita udah sholat duha 2 rakaat, maka nilainya semua persendian kita yang ada di dalam tubuh kita udah ikut bersedekah. Ini istimewa sekali. Ya. Wajam'uhu sulamayat. Kalau jamaknya sulamayat, bidomisini, wafathil mimi, watahfifil ya'i. Sinnya dibaca domah, mimnya dibaca fathah, ya-nya tahfif. Ya, jadi sulamayat, bukan sulamayat, bukan begitu. Jadi ya-nya itu tahfif, sulamayat. Bidomisin, wafathil mim, watahfifil ya'. Wataqaddama dabtuha, dan telah terdahulu definisinya fi awailil kitab, di awal-awal ini kitab. Rawaina fi sahih Muslimin, kami riwayatkan dalam sahih Muslim, an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala. Riwayat ini datang dari Abi Dzar radhiyallahu an. Beliau Abu Dzar berkata, qala lin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada saya, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an, jangan kau rendahkan kebaikan-kebaikan sedikit pun, walau antalqa akhaka biwajhin talqin, sekalipun dengan kamu bertemu kepada saudara kamu dengan menampakkan senyum yang ya berseri, ya muka yang senyum, muka yang berseri. Ya, itu jangan kamu rendahkan kebaikan-kebaikan itu sedikit pun, banyak sekali kebaikan-kebaikan, nilai-nilai ganjaran pahala kebaikan banyak sekali. Jangan kamu rendahkan, walaupun hanya ketika kamu bertemu dengan saudara kamu dengan wajah yang berseri. Tuh, kita ketemu sama temen, ya kita senyum, ya itu namanya wajhin talqin, wajahnya penuh dengan senyum. Insya Allah itu juga bernilai sedekah. Jadi itu ada nilai kebaikan yang Allah ya berikan, sehingga orang itu akan dapat ganjaran pahala. Tuh, jadi banyak tuh kebaikan. Jadi jangan direndahkan tuh al-ma'ruf, nilai-nilai kebaikan. Walaupun hanya ketemu senyum itu udah punya nilai-nilai sedekah, nilai-nilai kebaikan. Bagus istihbabi bayanil kalami wa idahihi lil mukhatabi. Ini bab menerangkan dianjurkannya menjelaskan pembicaraan dan jelasnya pembicaraan untuk orang yang diajak bicara. Mukhatab artinya orang yang diajak bicara. Jadi Nabi nganjurin kalau kita bicara biar supaya jelas, orang lain yang dengerin itu biar paham. Tuh begitu. Tuh Nabi kalau bicara begitu tuh jelas, ringkas, jelas.
Sehingga kadang-kadang Nabi bisa mengulang-ulang itu ya ucapannya sampai 3 kali. Tujuannya apa? Supaya yang mendengarkan partner daripada yang diajak bicara itu namanya mukhatab, jelas, terang. Tuh, begitu. Nih, lihat hadisnya. Rawaina fi Sunani Abi Daud. Kami riwayatkan di dalam kitab Sunan Abi Daud. An Aisyah radhiyallahu anhuma. An Aisyah radhiyallahu anha. Riwayat ini dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah memberikan keridhaan buat Siti Aisyah. Qalat, berkata siapa Siti Aisyah, kana kalamu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kalaman paslan yafhamuhu kullu man yasma'uhu. Tuh kata Siti Aisyah, kalam Rasulullah, omongan Rasulullah, bicaranya Rasulullah itu omongan pembicaraan yang jelas. Tuh kalaman paslan itu artinya kalamnya jelas, omongannya jelas, singkat, padat. Ya orang paham. Jadi kalau Nabi bicara orang semuanya paham. Itu kata Siti Aisyah, kalaman paslan, dapat dipahami oleh semua yang mendengarkannya. Tuh, jadi kalau Nabi itu ceramah, Nabi khutbah, Nabi bicara, ya itu yang dengar semuanya pada paham. Yafhamuhu kullu man yasma'uhu. Semua orang yang mendengarkannya paham apa yang dijelaskan, diomongin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ada orang ngomong kita kagak paham dia ngomong apaan sih itu ya. Nah, begitu. Ngomong lama dia, ngomong ini ngomong itu. Pas ditanya, "Paham?" "Tahu, gua kagak paham dia ngomong apaan ya tadi." Nah, jangan. Jadi kata Nabi, kalau kita bicara biar jelas. Ya, kalau enggak jelas ulangin lagi sekali, 2 kali, bahkan sampai berapa kali? 3 kali. Tujuannya apa? Supaya bisa dipahami. Tuh, begitu. Apalagi ketika kita menjadi seorang ya yang memang omong kita lagi didengerin sama orang, misalnya lagi memberikan penjelasan tentang satu ilmu, pokok bahasan. Ya, nah itu biar supaya dipahami. Seorang guru punya murid di kelas, ya itu biar supaya itu apa yang kita sampaikan muridnya paham. Kan kadang-kadang murid bilang, "Lu paham?" "Tahu, kagak tahu dah. Apa tahu yang guru omongin?" Nah, begitu. Dia kagak paham tuh. Ya kan kasihan. Tapi ada juga tuh kalau dia tuh guru tuh enak tuh ngajarnya. Kenapa? Kalau dia nerangin kita paham. Tuh, ada guru matematika. Ya, enak dia tuh kalau ngajarnya. Matematika kan susah, tapi kalau dia ngajar enak aja jadi gampang. Ya, ada guru matematika susah banget dipahami, udah pelajaran susah. Ya, guru neranginnya juga berbelit-belit, kagak paham-paham. Ada yang begitu. Itu murid-murid yang menilai. Ya, kadang-kadang ada murid menilai begitu. Wah, kalau dia ngajar, udah dah kita kagak paham-paham dah. Udah begitu aja dia. Ya, tapi ada juga kata murid kalau dia ngajar tuh udah enak aja. Nah, ini ada pelajaran gampang jadi susah gara-gara dia ngajar. Ya, ini pelajaran sebenarnya gampang banget. Ya, tapi kalau dia ngajar jadi susah. Ada pelajaran susah kalau dia ngajar, gampang aja diterimanya. Nah, makanya seorang guru di sekolah itu harus benar-benar ya biar paham ya bahwa apa yang disampaikan supaya jelas. Jadi murid-muridnya biar paham semuanya. Pas banget nilai ya ulangan semuanya di bawah rata-rata. Ini nilai jelek semua. Ya, itu jangan disalahin murid. Nih murid nih pada bego banget nih. Mungkin gurunya cara menyampaikannya nggak bisa. Nah, seperti itu. Ya, Nabi tuh katanya dalam riwayat ini ya kalaman paslan yafhamuhu kullu man yasma'uhu. Jadi kalau Nabi bicara, bicaranya jelas, bisa dipahami oleh semua orang yang mendengarkannya. Wa rawaina fi sahihil Bukhari, dan kami telah meriwayatkan dalam Sahih Bukhari an Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang datang dari Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam annahu kana iza takallama bi kalimatin, adalah Rasulullah apabila berbicara satu kalimat a'adaha salasan. Jadi Nabi kalau bicara dalam satu omongan pernyataan, kadang-kadang Nabi ulangin sampai 3 kali. Hatta ya tuk hama anhu, sehingga omongan itu bisa dipahami nih. Ya, jadi Nabi kadang-kadang omong sekali. Ini penting nih yang harus digarisbawahi. Nabi kadang-kadang bisa 2 kali, bahkan sampai 3 kali. Banyak tuh hadis-hadis yang sampai 3 kali tuh Nabi ucapkannya. Nah, seperti itu. As-shalah, as-shalah, as-shalah. Kan begitu. Nabi ketika mau meninggal dunia, ya salah satu ucapannya as-shalah, as-shalah, as-shalah 3 kali. Supaya jelas. Jangan sampai ninggalin sholat dalam hidup dan kehidupan kita. Itu pesan Nabi terakhir sebelum dia meninggal. Ya, dia ngasih pesan kepada umatnya, sholat jangan dianggap remeh. Ya, jaga sholat, pelihara sholat. Itu begitu. Kan kadang-kadang orang sekarang banyak yang meremehkan sholat. Dianggapnya ya enteng aja udah. Ya, ditinggalkan sholat. Ya, tanpa ada rasa takut. Kalau orang udah ninggalin sholat tanpa rasa takut, bagaimana ya perbuatan-perbuatan yang lainnya? Kalau sholat aja udah berani ditinggalkan, bagaimana ya perbuatan yang lainnya? Tuh begitu. Jadi kita jangan sampai nih Bapak Saudara berani ninggalin sholat. Khawatir kalau udah waktu, ya tolong kapan kita ngerjain sholat? Kalau kita di mana-mana terdengar suara azan, waduh saya sholat di mana ntar nih? Ya, sementara kita masih dalam perjalanan. Itu yang diingetin. Ya, ada rasa khawatir. Sebab memang pesan Nabi itu sampai 3 kali dipesan supaya dapat dipahami. Wa iza ata ala qaumin, apabila Nabi datang kepada satu kaum, fasalama alaihim, maka Nabi mengucapkan salam atas mereka. Salam alaihim salasan. Nabi kadang-kadang salam kepada mereka 3 kali. Ya, supaya tegas. Nah, itu boleh. Dalilnya ya supaya orang yang dengar benar-benar paham, benar-benar mengerti. Cukup saya kira mengingat waktu. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna ya Allah, fa innaka khairur rahimin. Warzuqna ya Allah, fa innaka khairur raziqin. Wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Allahumma ya muyassiru yassir wa ya musahhilu sahhil wa ya mujammilu jammil. Allahumma ya muyassiru yassir wa ya musahhilu sahhil wa ya mujammilu jammil. Allahumma ya muyassiru yassir wa ya musahhilu sahhil wa ya mujammilu jammil birahmatika ya arhamar rahimin. Dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru dakwahum Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.